Kuatkan dan teguhkan hati kita. Di saat sekarang ini, di mana ada pandemi COVID-19, ada begitu banyak informasi dan berita yang kita dengar setiap hari. Kekhawatiran dan ketakutan dapat menguasai hati kita, sehingga tidak ada lagi sukacita dan semangat dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Namun justru saat seperti sekarang ini, kita perlu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jangan melepas janji Tuhan. Jangan melepas firman Tuhan yang selama ini sudah ditanam dalam hati kita. Beberapa tahun yang lalu, kami memiliki seekor anjing di rumah kami bernama Hani, yang ukurannya sangat kecil, berat tubuhnya pun sangat ringan. Suatu kali, kami memberikan kepadanya sepotong tulang paha ayam. Ia langsung menggigitnya erat-erat. Walau kemudian kami berusaha menarik tulang itu lagi, namun ia tetap menggigitnya, sehingga badannya yang ringan ikut tertarik ke depan. Lagi-lagi kami menggoyangkan tulang itu ke kiri. Ia tetap juga tidak melepaskan tulang tersebut. Mulutnya terkatup rapat, menggigit tulang tersebut. Hasilnya ia ikut ke kiri. Ketika kami tarik ke kanan, ia ikut ke kanan. Demikian berulang kali. Sedikit pun ia tidak goyah. Justru kelihatannya gigitannya semakin rapat. Bahkan ketika kami mengangkat tulang tersebut, karena kecil dan ringannya badannya, maka ia pun ikut terangkat. Namun tulang tersebut tetap tidak dilepas. Maka akhirnya kami pun berhenti bermain dengannya dan membiarkan ia memiliki tulang itu sepenuhnya. Begitulah yang harus kita lakukan dengan firman Tuhan dalam hidup kita, yakni jangan pernah melepasnya, jangan pernah meninggalkannya, apapun masalah yang terjadi. Mungkin masalah tersebut dapat diumpamakan seperti badai yang melanda kehidupan kita, membuat kita oleng ke kiri, lalu ke kanan, dan sepertinya kita kehilangan kendali. Marilah kita tetap mengingat Tuhan Yesus tetap memegang kendali. Mari berpegang teguh pada janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam firman-Nya. Kuatkan dan teguhkan hati kita, sebab ada pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Saat datang penyakit, jangan pernah lepaskan janjinya yang berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. 1 Petrus 2:24. Saat datang kekhawatiran, jangan lepaskan janji Tuhan yang berkata, serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. 1 Petrus 5:7. Saat kita takut, jangan lepaskan janjinya yang berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini tertulis Ibrani 13:6. Dan ada banyak janji Tuhan lainnya di dalam firman-Nya. Namun setan mau kita membimbangkan janji Tuhan, bahkan melupakan janji Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh menyerah pada pikiran yang kalah, pada kesedihan, pada kekhawatiran dan ketakutan. Walau masalah yang kita hadapi, termasuk pandemi COVID-19 ini, kelihatan sangat besar, namun Tuhan Yesus jauh lebih besar dari semua hal di dunia ini. Tuhan mau kita memilih untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita, benar-benar percaya padanya dan firman-Nya. Berulang kali Tuhan berkata dalam firman-Nya, agar kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Mari kita kuatkan hati kita, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ulangan 31:6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita kuatkan hati kita. Tuhan Yesus menyertai kita kemanapun kita pergi. Yosua 1:9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu
menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita kuatkan hati kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan mau kita menyelesaikan pekerjaan dan panggilan kita selama kita hidup di dunia ini. 1 Tawarikh 28 ayat 20 berkata, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Mari kita kuatkan hati kita. Kita ingat ada upah kekal yang menanti kita. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Mari kita kuatkan hati kita. Tuhan sendiri yang menyelamatkan kita. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Mari kita kuatkan hati kita. Tuhan sendiri yang memberi kita kekuatan. Daniel 10 ayat 19. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Mari kita kuatkan hati kita. Tuhan mau kita terus bekerja baginya. Hagai 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Jerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Joshua bin Yoyada, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita kuatkan hati kita dan tetap kuat. Kita hidup dengan iman setiap hari. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Mari kita kuatkan hati kita di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita kuatkan hati kita, dan kita mampu melakukannya oleh kasih karunia Tuhan bagi kita. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Berulang kali Tuhan berkata, agar kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kita dapat mengalahkan ketakutan, kebimbangan, dan semua tipu daya setan dengan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan kekuatan itu bagi kita di dalam firman-Nya, melalui janji-Nya oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi jangan kita lupakan firman Tuhan. Jangan kita lepaskan janji Tuhan. Tetaplah kita penuh Roh Kudus. Walau berapa lama pun waktunya, walau nampaknya belum ada perubahan apa-apa dengan mata badani, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, dan kita percaya Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan kita adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia. Ia yang berjanji, Ia yang menggenapi janjinya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap percaya pada Tuhan, tetap beriman, tetap bersukacita, dan tetap bersyukur. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kuatkan dan teguhkan hati kita senantiasa. Amin.